Perkenalkan Bu, namanya siapa ya Bu ya? Oke, perkenalkan nama saya Juliana Sari Simanjorang SPD. Saya ahli pertama guru SD di Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan. Saya mengajar di SD 167102. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Ya. Nah, ini kan Bu, pada tahun ini kan ada penerimaan CPNS, ya kan? Saya ingin bertanya, sewaktu Ibu dulu mendaftar, bagaimana strategi belajar Ibu, kiat-kiat belajar Ibu, supaya teman-teman kita semua juga bisa mengikutinya. Karena Ibu ini sudah lulus CPNS tahun 2019 di Kota Tebing Tinggi. Oke, kiat-kiatnya adalah yang pertama kita kan sebelum mengikuti CPNS, kita mendapatkan kisi-kisi materi yang akan diujiankan pada saat itu. Nah, yang paling utama adalah kita mempelajari garis-garis besar dari materi dari kisi-kisi yang sudah disampaikan di situs atau portal SCCN. Nah, kemudian setelah itu kita membuat rangkuman. Jadi garis-garis besarnya aja, baru kita pelajari. Tidak usah menghafal, kita hanya perlu memahami setiap materi-materi yang sudah kita rangkum. Oke Bu, menurut Ibu dari 3 kategori ini, TWK, TIU, dan TKP, kira-kira mana yang paling sulit kita pelajari Bu? Nah, yang paling sulit itu adalah saya di TKP. Oh, TKP ya Bu ya? Iya, di TKP. Tes kompetensi kepribadian ya Bu? Iya. Oh. Itu Bu, kenapa sulit kira-kira Bu? Karena soal-soal TKP itu kebanyakan jawabannya itu hampir menyerupai. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk menentukan jawaban yang paling tepat dari semua jawaban-jawaban yang sudah disediakan. Iya ya Bu ya. Jadi setiap jawaban itu mempunyai Hampir. nilai ya Bu ya, Iya, benar mempunyai semua. nilai. Tapi kita mencari mana poin yang tertinggi ya. Paling tinggi, iya. Oke. Kemudian Bu, strategi belajar Ibu, kiat-kiat Ibu sehari-hari itu, apakah belajar di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari atau tengah malam, kira-kira gimana Bu? Nah, kalau saya itu belajarnya kan tadi saya sudah membuat rangkuman materi yang akan saya pelajari. Jadi saya itu belajar bisa di pagi hari, siang hari, malam hari. Tergantung pada saat kapan saya tenang, tidak diganggu. Jadi belajarnya pun tidak harus 1, 2 jam, 3 jam, tidak harus. Pada saat kapan saya senang untuk belajar, saya memaksimalkannya di situ gitu. Oh, berarti Bu, kalau belajar ini Bu nggak harus lama-lama ya Bu ya? Iya, tapi Penting tepat waktu gitu loh. bisa. Nggak harus 3 jam, nggak harus 2 jam. Yang penting kita berniat belajar langsung dimaksimalkan gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Bu ya? Pengalaman pribadi. Kemudian Bu, untuk belajarnya itu Ibu lebih banyak merangkum atau menjawab-jawab soal Bu? Saya kebanyakan merangkum. Tidak membeli buku untuk dijawab, tapi saya merangkum materi yang kisi-kisi yang sudah disebarkan. Oh, cara merangkumnya Bu, Ibu bagaimana Bu? Nah, misalnya kan kita dapat materinya, misalnya tentang misalnya dari kewarganegaraan, tentang Pancasila. Nah, saya buat Pancasila sila 1 sampai 5. Nah, saya pahami sila ini, sila 1 bagaimana contoh misalnya realisasinya di masyarakat, di sekolah ataupun di tempatnya gitu. Untuk bocoran sedikit ya Bu ya, yang Ibu ingat-ingat nih ya. Untuk TWK itu Bu, yang paling Ibu ingat itu tentang bagian apa itu Bu, yang sering dibahas di dalam soal itu Bu, yang sering keluar TWK? Jadi untuk di TWK atau kewarganegaraan yang paling banyak itu adalah tentang sila-sila Pancasila, yaitu mengenai butir-butir Pancasila, pengamalan dari masing-masing butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu untuk di TWK ya Bu ya, TWK. tes wawasan kebangsaan ya. Iya, Tapi Bu, di TWK ini ada juga bahasa Indonesia ya Bu ya? ada. Nah, Jadi itu nanti ada soalnya yang panjang, kita sama juga tentang Pancasila juga kebanyakan. untuk di bahasa Indonesianya Bu, kira-kira apa yang keluar yang Ibu ingat aja ya? Yaitu ada tentang tanda baca, penggunaan tanda titik, terus kalimat majemuk, kemudian kalimat kiasan amelorasi, peorasi, dan yang lain-lain. Oh, itu ya Bu ya. Iya. Untuk kemudian di TIU Bu,
soal-soal di TIU itu materi-materi yang sering keluar itu yang bagaimana ya Bu ya? Nah, materi-materi yang keluar di TIU itu adalah materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di sekolah SD, SMP, atau SMA. Contohnya itu ada tentang pecahan, tentang mengenal sinar gamma, dan juga tentang kalau di matematika menghitung percepatan. Ya, begitu. Oke. Untuk strategi Ibu pada saat mengerjakan soal-soal kemarin di SKD, Ibu mulainya dari TWK dulu kah, TIU dulu kah, atau TKP dulu? Bagaimana strategi Ibu mengerjakannya? Oke, strateginya adalah kan setiap ada 3 poin itu masing-masing nilainya berbeda. Jadi saya mengerjakan misalnya TWK, saya kerjakan dulu yang paling mudah. Kalau tidak bisa, saya langsung lompat ke TIU. Kalau di TIU juga belum, saya lanjut ke TKP. Jadi jangan kita berpatokan mulai dari satu dulu baru ke terakhir. Pokoknya mana yang paling mudah itu duluan kita kerjakan, begitu. Berarti Bu, mana yang paling gampang itu kita Iya. kerjakan. Kalau yang sulit kita lewatkan aja Bu ya. Lewatkan dulu. Nah, karena soal-soal di bawahnya bisa lebih gampang ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, apa sih yang membuat Ibu begitu semangat mulai dari proses seleksi sampai di akhir hingga Ibu lulus? Nah, apa sih yang menjadi semangat Ibu? Siapa sih yang memberi semangat kepada Ibu? Oke, yang paling nomor satu yang paling bersemangat itu adalah orang tua. Orang tua, kemudian saudara, kemudian suami. Nah, ini adalah cita-cita saya. Jadi saya harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan atau lulus di seleksi CPNS ini. Oke, terima kasih Bu atas wawancara singkat ini. Semoga teman-teman dimanapun berada bisa semangat dan bisa lulus seperti Ibu kita ini.